Alhamdulillah ini ada rezeki hampir 260 juta rupiah dari Umi Hajah Jahroh binti Hamdaloh Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih buat donatur yang telah melimpahkan rezekinya. Kerja bakti siap? Siap. Alhamdulillah. Wah, Rosa euy, wah euy. Ma, atur nuhun. Lu ada yang sambil bawa itek sahabat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten hari ini sekarang saya mau meninjau, mau melihat lokasi pembangunan Masjid Jami At-Taqwa yang lagi saya bangun, lagi saya bedah dengan dana bantuan dari hamba-hamba Allah, warga negara Singapura, Malaysia, Prancis, Taiwan, Hong Kong, dan warga negara kita Indonesia. Selain itu saya bareng warga, ibu-ibu mau mengadakan atau saya mau mengajak kerja bakti untuk pengangkutan pasir ke lokasi Masjid Jami At-Taqwa. Kebetulan sekarang juga ini ada titipan uang amanah sebesar 250 juta rupiah dari keluarganya Haji Muhammad Lutfi Al-Ansori bin Hasbiallah Jakarta, yang uangnya dari Umi Hajah Jahroh binti Hamdaloh Jakarta, dan diinfakkan juga buat almarhum Kiai Haji Hasbiallah bin Haji Mujerimi sekeluarga Jakarta ya. Mudah-mudahan almarhum tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin. Terus ada titipan juga 2 juta rupiah dari Bunda Hanifah Malang, Jawa Timur. 500.000 rupiah dari Teh Hajah Siti Majalengka. 1,9 juta rupiah dari Tuan Ajman Malaysia. 1 juta rupiah dari Abang Jamri Kelantan Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat donatur dari Jakarta, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin ada hamba-hamba Allah yang lainnya yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, bisa hubungi saya, nomornya ada di deskripsi. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah alhamdulillah setelah beberapa bulan dari awal peletakan batu pertama, lalu mengadakan pengecoran bareng warga sahabat, dan sekarang ini pengecoran tahap pertama sudah, tahap kedua sudah, dan ini sekarang kita lagi buat untuk dudukan kubah. Bahkan sekarang siap untuk pengecoran yang ini katanya ini. Nah sekarang kita mengadakan pengecoran ini juga sahabat ya. Nah, selain itu mengadakan kerja bakti ngangkut pasir semen. Nah ini lingkaran kubah ini kurang lebih diameter berapa ya, 6 meter kalau nggak salah ya. Untuk harga kubah ini kisaran hampir 150 sampai 130 juta. Banjur batu wadahan belah.
Foto ya orang terlebang. Bismillahirrahmanirrahim. Kerja bakti siap? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Sehat selalu semuanya ya. Amin. Amin. Kompak sekali sahabat. Sekarang mau ngangkutin apa Bu? Pasir. Kalau minggu kemarin kita ngangkutin hebel ya. Iya. Di sini sahabat hanya ada di Kampung Kang Rahmat ini. Aktivitas yang hampir langka ya. Tapi di sini alhamdulillah masih kompak. Ya udah yuk. Di mana pasirnya? Di terminal mana? Di sana ya, di Kaler ya. Yuk. Yuk, bismillah yuk. Ini dari Tasik ya. Sodong Hilir. Kompak. Wah, ciyo alhamdulillah. Ya, tur nuhun. Dan ini lokasi pembangunan Masjid Jami At-Taqwa sahabat dengan ukuran 22 kali 18 meter yang insya Allah muat jamaah sampai 800 orang. Nah sekarang kita menuju lokasi pasir dulu sahabat karena lokasinya jauh sekali dari jalan raya. Tapi alhamdulillah berkat kekompakan kalau ngangkut pasir satu lori, satu truk cuma sebentar gitu sahabat. Kalau kemarin kita ngangkutin bata ini nih hebel. Sampai macet nih. Yang ngangkut semen juga. Nah, Pak Haji, semangat Pak Haji. Yuk. Macet alhamdulillah. Wah, Rosa wah Ma, atur nuhun. Ada yang sambil bawa itek sahabat tuh. Wah, Neng Tiara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Neng Tiara mah putri saya sendiri sahabat. Sebelum pergi kuliah ke Bandung, kita gotong royong dulu bareng warga ya. Ngangkutin Pasir. Kalau minggu kemarin kita ngangkutin Hebel. Alhamdulillah berkat kekompakan ibu-ibu dan bapak-bapak sahabat ngangkutin pasir seperti ini ya, 2 lori ini tidak lama alhamdulillah. Kemarin kita ngangkutin hebel 10 kubik ya. 1 jam sudah beres. Yuk itu diwadahin ya, Neng. Mic-nya siniin, Neng. Semangat ya. Mohon doanya dari semuanya. Neng Tiara tinggal menghitung beberapa hari lagi pergi kuliah ke Bandung. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Sok Neng, diisian. Kapino Neng Tiara. Buat kamacet Tiis, macet. Yuk. Alhamdulillah ya Allah. Banyak orang-orang baik
yang ngangkutin pasir. Wah, mantap. Soda na ya. Ya, jadi hurin ada. Pak Haji pakai motor ya ngangkutinnya. Wah, semangat, semangat. Nih, ini anak saya juga ini. Rehat, rehat, Cok. Ya. Dan itu yang lagi pengecoran buat dudukan kubah, sahabat. Baru sebentar sudah banyak nih pasir yang diangkut ke lokasi. Nah, sekarang kita ajak sedikit dialog. Ini Pak Ketua DKM, Bapak Bendahara, dan itu Neng Tiara, putri saya sendiri, sahabat ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz ini beliau alhamdulillah sahabat ya. Selain Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, beliau pun kalau hari Jumat suka khutbah juga di sini di masjid, jadi imam juga. Dan sekarang beliau imam di musola yang berada di RT sana di atas. Ya, kalau ini Bapak Bendahara ya. Ya. Ya, alhamdulillah Pak Bendahara ini saya percaya sahabat ya, beliau mandiri hidupnya karena sejak masih kecil ditinggal almarhum kedua orang tuanya. Dan orangnya sangat jujur sekali. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kapan menikah? Nanti kalau udah ada Jodoh. Iya, jodohnya. Insya Allah, karena Bendahara ini, Bapak Bendahara ini luar biasa semangatnya sahabat di pembangunan Masjid Jami At-Taqwa ini. Insya Allah secepatnya dapat jodoh ya. Amin. Ya, amin. Jangan tegang-tegang atuh. Santai aja. Ya. Di video sebelum-sebelumnya pun sudah kita bahas dan sering saya tanyakan, kalau masjid ini teh masjid apa namanya? Masjid Jami At-Taqwa. Iya, Masjid Jami At-Taqwa kenapa dibongkar? Ya kondisinya udah kurang layak buat sholat berjamaah Pak Haji. Ya, selain banyak debu, utamanya kan kalau ada hujan itu bocor. terus tembokannya sudah pada rapuh. Sudah pada rapuh. Lalu dibongkar. Iya. Waktu itu uang masjid hanya ada 50 juta lebih ya. Iya, 50 juta. Dipakai nyewa alat berat hampir 43 juta. Dan kita mulai pembangunan masjid ini hanya mengandalkan modal Modal nekat. Ya. Tapi alhamdulillah berkat agnia hamba-hamba Allah dari Singapura, Malaysia, ada juga yang dari Prancis, dari Taiwan, dari Hong Kong, dan warga negara kita Indonesia, dari Jakarta, Semarang, Surabaya. Pokoknya itu data-datanya semuanya ada ya, tulisannya ya di saya. Alhamdulillah mereka ikhlas menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan banyak
Agnia, hamba-hamba Allah, donatur yang lainnya yang ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jamiah Taqwa. Amin, amin. Karena masih membutuhkan banyak biaya. Ya. Iya. Nah, sekarang untuk pembangunan masjid ini kira-kira sudah berjalan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan? Sampai sekarang itu dari pembongkaran itu udah 16 minggu. Berarti berapa bulan? 4 bulan lah kurang lebih. Alhamdulillah 4 bulan sudah berlalu ya, Ya. untuk pembangunan masjid ini, dan sekarang kondisinya sudah seperti ini sahabat. Alhamdulillah. Kira-kira untuk pembangunan Masjid Jamiah Taqwa ini sampai selesai, sampai finish membutuhkan waktu berapa bulan lagi? Kalau kita perkirakan ini hampir 1 tahun lah sampai beres gitu. Itu juga kalau biayanya lancar. Kalau ada. Ya, kalau Ya. ada. Mudah-mudahan karena insya Allah tidak ada yang tidak beres kalau membangun Masjid. Ya. masjid. Mudah-mudahan banyak hamba-hamba Allah yang tersentuh ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Ya. Biar Masjid Jamiah Taqwa ini secepatnya selesai, secepatnya beres, dan bisa secepatnya dipakai sholat berjamaah yang 5 waktu. Ya. Saya perhatikan Pak Ustadz ya, Ketua DKM sama Pak Bendahara, aura wajahnya itu kayak tegang gitu. Kenapa? Ya ini kan masih mungkin ini mikirin biaya, masih banyak yang belum ada buat bahan-bahan masjid ini. Begitu. Iya. Sama saya juga gimana ya, besar sekali ini tanggung jawabnya untuk pembangunan masjid ini. Kalau malam kurang tidur, kepikiran terus, takutnya mangkrak. Terus nanti warga mau di mana melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat berjamaah, Ya. sholat Jumat gitu kan. Terus makan pun tak selera, tak nikmat gitu. Sampai kepikiran masjid terus gitu. Tapi saya infokan juga untuk Pak Ustadz ya, Pak Bendahara. Nah itu sekarang warga lagi pengecoran untuk dudukan kubah. Dudukan kubah ya. Ya, kubah itu dengan anggaran sekitar 150-130 juta. Dan alhamdulillah untuk kubah biayanya ditanggung sama Tuan Haji Masilan Ya. dan Ibu Sutarmi beserta keluarga besarnya di Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat nggak Tuan Masilan? Ya. Iya masih ingat. Yang dulu Ikut sholat sholat Idul Id. Adha di sini, sholat Yang dulu datang ke sini melaksanakan sholat Idul Adha di bongkaran Masjid Jamiah Taqwa. Selain itu beliau nyembelih hewan kurban di rumah saya dan mengumpulkan 40 anak yatim. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya. Pak Ustadz mungkin ada sepatah kata, 2 patah kata buat Tuan Masilan. Untuk Tuan Masilan beserta keluarganya, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas sumbangannya, donaturnya untuk pembangunan masjid ini. Semoga amal baik Bapak dan keluarga dilipat gandakan, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di keluarganya dikasih kesehatan dan rezekinya ditambah-tambah. Iya, Amin. mohon doanya juga buat Ibu Hajah Sutarmi. Tapi ya sekarang alhamdulillah sudah membaik, mudah-mudahan sehat ya. Ya alhamdulillah. Iya. Amin amin. Terus nanti keluarganya Tuan Kamsan juga di Singapura, Ibu Hajah Halimah Singapura, dan donatur-donatur yang lainnya yang nama-namanya ada sih tulisannya di saya, nanti kita tulis semuanya ya. Ya. Kita doakan semuanya karena mereka sangat luar biasa menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini. Ya. Iya. Dan sekarang juga ini jujur sahabat ya, saya sampai merinding
Melihat kekompakan ibu-ibu. Tadi ada yang bawa apa? Pakai itek ya. Ya. Tapi semangatnya Pakai luar tongkat, biasa. Pak Haji. Pakai tongkat. Iya. Ya, udah sepuh. Usianya pun sudah lanjut, udah nenek-nenek. Tapi semangatnya luar biasa. Alhamdulillah. Melebihi anak muda ini. Iya. Alhamdulillah. Pak Ketua, Pak Bendahara, sekarang untuk pembangunan masjid ini biayanya sudah cukup apa masih kurang? Untuk biaya masih banyak yang kurang, Pak Haji. Ya, untuk atas, untuk atap, plafon, untuk dinding, lantai itu belum ada. Masih banyak membutuhkan. Masih banyak ya, Jadi satu dulu, kita dari atas dulu ya. dari atas ya. Untuk kubah alhamdulillah sudah ada Ya, dari Tuan Haji alhamdulillah. Masilan. Nah, di atas ada menara 4. Ya, dengan anggaran yang luar biasa ya. 4 menara sahabat dengan ketinggian sekitar 9 atau 10 meter ya. Ya, Kurang lebih 4 menara, kalau kita kali 75 juta satu menara, berarti kalau 4 300 juta. juta. Terus kita turun ke bawah ke plafon. Plafon. Plafonnya mau pakai GRC atau PVC? Rencana kalau ada biaya itu katanya mau pakai PVC. Ya, biar apa? Ya biar ya kayak bangunan-bangunan sekarang kan udah semua pakai PVC. PVC. Ya. Oke, itu untuk anggaran plafon PVC. Dianggar berapa itu? Untuk PVC itu kisaran 160 juta. Untuk plafon. Ya, untuk plafon. Terus apalagi? Kita untuk Granit. dinding juga Keramik. belum. Dinding kan belum kita plester, terus pemasangan buat yang depan mungkin pakai granit, Ya. terus ke lantai Nah, itu Ya. untuk dinding plester, pasir yang dibutuhkan. ya Semen. semen, Ya. pasir. Heeh. Ya pemasangan yang kerja itu membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin karena ini bangunannya Besar. besar ya. Ya. Nah, kita lari ke keramik. Ya, Keramik ya, granit ya. Terus Granit. itu untuk anggaran granit berapa? untuk granit itu kisar 150 juta. Gitu ya. Ya, Pakai granit ya. Keramik ya, seramik. Nah, granit. Terus lari ke apa? Jendela. Khusus jendela dan pintu. jendela, untuk jendela itu Pakainya jendela apa? Kayu, beton atau aluminium? kita itu pakai aluminium. Jendela plus kaca di dinding itu ya. Ya, Pakai jendela dari aluminium. aluminium. Anggaran biaya berapa? Kemarin tuh berapa biaya jendela? Kisaran 150 juta ya. 150 ya. 150. Ya, Ya, terus kurang lebih lah. setelah itu apa lagi? itu tempat wudhu belum ada itu. Kalau Tempat tempat wudhu? wudhu ya belum kita hitung kalau tempat wudhu itu. Belum kita anggar. Iya. Ya pingin masjidnya dulu Karena ya bangunan Ya, masjid juga estimasi. masih banyak yang kurang. Estimasi untuk tempat wudhu kira-kira berapa? Kira-kira mungkin di 200 juta. Insya Sama Allah cukup lah buat tempat wudhu. tempat wudhu. Sama toilet, itu ya, sama apa? Majelis apa? majelis ya. Buat perkantoran gitu ya. Ya. Nanti rencana di sebelah mana tempat wudhu? Untuk tempat wudhu nanti kita di sebelah Sini. Dan untuk perkantoran Oh, di sini ya? nanti di Iya, sebelah timur. di pojok. Hmm. Hmm. Karena nggak mau satu atap katanya sama bangunan masjid. Iya, Ntar biar kita nanti pisah di sebelah pojok sini ya. ya, takutnya kalau kita dibikin satu atap tempat wudhu di sebelah sana, mungkin ada kotoran, Ya. najis gitu kan. Ya. Nanti gimana? Keinjak ke bawah ke dalam masjid. Ya. Jadi kita pisah di sebelah sini ya. Ya. Untuk tempat wudhu. Untuk majelis perkantoran nanti sebelah sana ya. Ya. Di ujung sana ya. Sebelah timurnya ya. Dan ini sahabat untuk saluran irigasi, pembuangan air kotoran dari tempat wudhu nanti udah kita buatkan juga ini ya. Nanti untuk yang ininya kita benteng juga.
Pak Bendahara, saya dengar-dengar untuk yang kerja, yang ahli, tukang, laden dan tukang itu katanya bertambah ya? Iya, sekarang minggu kemarin kita tambah yang kerja. Jadi berapa orang sekarang? Totalnya itu 22 orang. Kalau dulu Kalau kemarin 13 orang. berarti nambah 9 orang. Tambah 9 orang. Hmm. Buat kita benteng dulu itu biar terlihat rapih lah. Ya. Terlihat rapi ya halaman ininya Halaman, ya. iya. Terus saya dengar-dengar tadi ada bisik-bisik ke saya katanya belum dibayar sudah 2 minggu, benar? 1 minggu. Pak Oh, Ji, 1 udah. minggu. Iya, 1 minggu belum dibayar. Itu untuk upah pekerja 1 minggu itu berapa? Yang kemarin terakhir itu hampir 10.200.000. Untuk yang 20 orang. Oh iya, yang 22 orang. Nah itu yang kerja tukang sama laden, beliau orang sini atau orang mana? Yang kerja itu dari luar, bukan dari kampung sini gitu. Oh gitu. Kalau kampung sini kita tidak bayar. Ikhlas, Ikhlas, ya. tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Terus ada yang nemok-nemok juga gitu. Iya. Gitu. Terus yang laden-laden kayak gini, yang bantu-bantu itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tidak dibayar. Iya. Yang ibu-ibu yang ini luar biasa, banyak sekali kompak ya. Ya, alhamdulillah. Ini ikhlas ya, tanpa pamrih juga. Tanpa pamrih juga. Alhamdulillah. Jadi yang dibayar itu tukang yang dari Dari luar. Ya. tukang ahli yang kita datangkan. Ya. Saya pengen bincang-bincang sama ketua yang bangun masjid ini, ada nggak? Ada sama Gimana? lagi di atas itu. Boleh yuk kita datangin yuk. Ayo kita ke atas. Oh, Pak Ji, punten. Aduh, punten ya. Punten, Mak. Oh nah, aduh ya ibu-ibu ini semangat wah mah ijah semangat punten. Semangat ngecornya. Iyalah. Semangat. Mana? Semangat. Iya. Wah, kita lihat dulu pengecorannya sudah sampai mana ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sudah hampir selesai ya. Nah, lagi ngecor ini sahabat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sedikit lagi, istirahat dulu ya, makan dulu. Alhamdulillah, ini untuk dudukan kubah. Mana Mamang itu? Yang Itu. Pak. Pak John. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam. Iya. Pak John, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak John ini aslinya dari mana? Dari Jagaluh, Indrakila. Jauh sekali ya. Iya, Oh, dari Pak. luar kecamatan ini ya. Iya, jauh. Dari Pak John, Iya. saya dengar-dengar katanya Pak John itu ketua dari ini ya, apa? Tukang. Iya. Gitu. Betul. Kalau boleh tahu, Pak John, sehari upahnya berapa? 150. 150. Dikasih makan? Dikasih. Enggak. Ya. Iya, dikasih ya. Dikasih Kadang-kadang lah ada lah. Banyak warga yang Banyak ngasih warga yang makanan. ngasih makan, iya. Pak John, saya hebat, saya salut sama Pak John. Walaupun yang katanya tadi seminggu belum dibayar, Belum ya, 10 hari malah. 10 hari, tapi aura wajahnya selalu ceria, selalu tersenyum gitu. Ya. Semangat membangun masjid ya. Semangat gimana, Pak lah. Iya. Dan saya perhatikan sahabat, Pak John ini mulai kerja dari jam 7 pagi, Iya. bahkan hampir maghrib pun beliau masih kerja. Iya. Makasih Pak John ya. Iya. Iya. Jadi Pak John 150.000 per hari. Kalau untuk laden berapa? Dan 100. 100. Iya. Semangat Pak John ya. Makasih banyak sudah berjuang membangun rumah Allah Pak John. Insya Allah nanti ada apa? Ada rezeki. Ada rezeki nanti Pak John ya. Tetap Ya, mungkin. semangat.
atas Mudah-mudahan nama Biar lancar lah, udah Ya. sayangnya palah. ya atas nama pribadi, Tapi atas senyumnya ini nama senyum gimana? ya atas nama pribadi, atas nama panitia Mm-mm. mungkin minta maaf sama tukang gitu. Ya, nggak Karena belum kita bayar. Iya. Semangat Pak Jon ya. Mudah-mudahan nanti ada hamba-hamba Allah yang baik hati ngasih bonus nanti sama Pak Jon. Tapi nanti ya. Iya. Oh jadi betul sekali sahabat. Pak Jon pun upah 150.000. Begitu juga dengan tukang-tukang yang lain. Bertahap ya. Ada yang 130 juga ya. Ya, Ada. Nah, kalau beliau kan paling ahli gitu. Jadi agak beda bayarannya ya. Ya. Terus ada juga yang tukang gitu. Jumlah total semuanya 20 Dua orang. Ada, ya. 20 orang ya. Ya udah atuh Pak Jon. Ya, Makasih siap, banyak Pak Jon ya. Ya. Mm-mm. Jadi bilang mak. Pak Bendahara, Pak Ustadz, Ya. jangan tegang terus dong, rileks gitu, rileks, santai aja. Berdoa, perbanyak zikir, sholawat. Nanti kita di sini adain sholawatan juga Ya. dalam rangka sekarang memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun masjid belum beres, kita usahakan setiap malam mengadakan sholawatan. Nanti ajak panitia yang lain, ajak warga juga ya. Terus kita zikir bersama, berdoa bersama. Mudah-mudahan pembangunan masjid ini berjalan Lancar. Ya. lancar. Iya. Neng, mana kertas tadi, lihat dulu bentar. Pak Ketua, nah sekarang juga saya dapat titipan amanah. Kemarin ada Abang Haji Muhammad Lupi Al-Ansori bin Hasbiallah dari Jakarta. Ya, keluarganya dari Umi Hajah Jahroh binti Hamdalah Jakarta. Bapaknya itu almarhum Kiai Haji Hasbiallah binti Haji Mujaremi, sekeluarga yang sudah almarhum kita doakan ya. Ya. Ya, semoga almarhum tenang di alam sana dan menjadi ahli surga. Amin. Ya, Ya Rabbal. kemarin Abang Haji Lutfi Al-Ansori dari Jakarta WhatsApp saya, Pak Rahmat, untuk namanya itu ubin katanya. Ya, ubin itu apa? Lantai ya. Lantai. Seramik sudah ada belum katanya. Kata saya belum. Terus untuk jendela pun belum, masih banyak membutuhkan biaya. Dan alhamdulillah beliau transfer uang 250 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Mana sini uangnya, Neng? Kita pasrahkan ya. Ya, nah ini uangnya sahabat, kita transparan. Nanti kalau udah diserah terimakan, dihitung-hitung kembali ya. Ya. Kalau kurang, Ya, jangan ngomong, kalau lebih ngomong. Minta lagi sama Pak Haji kurangnya. Iya. Alhamdulillah ini ada rezeki hampir 260 juta rupiah dari Umi Hajah Jahroh binti Hamdalah Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih buat donatur yang telah melimpahkan rezekinya. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua Dibalas oleh Allah. Amin. amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, terima kasih buat donatur. Semoga kebaikan para donatur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Udah, A, bangun, A. Mangga. Apa sok? Yuk.
AA Nurul ini siapa? Bapak bendahara selalu menangis kalau nerima uang ya. Iya. Terharu ya. Terharu Pak Haji. Menangis bahagia ya. Iya. Itu uangnya 250 juta rupiah dari Umi Hajah Jaroh binti Hamdaloh Jakarta. Iya. Terus dari Haji Muhammad putranya mungkin ini ya, Haji Muhammad Lutfi Al Ansori bin Hasbiallah. Terus beliau mengamanahkan juga diinfakkan buat almarhum Kiai Haji Hasbiallah bin Haji Mujerimi sekeluarga ya. Terus ada 2 juta titipan dari Bunda Hanifah Malang Jawa Timur. 500.000 rupiah dari Teh Haji Siti Majalengka. Beliau orang Kadipaten. Diinfakkan untuk arwah almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya. Ya. Ya. Terus ada juga titipan 1.900.000 rupiah dari Tuan Ajman Malaysia. 1 juta rupiah dari Abang Jamri Kelantan Malaysia. Ya. Nanti untuk donatur yang lainnya juga kita transparan, kita tulis nama-nama donatur semuanya dan jumlah nominalnya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa. Neng Tiara bawa tisu enggak? Si Nurul matanya disusutin. Udah lah. Haji, tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur dari luar dan dalam negeri. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua dilipat gandakan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya robbal Dan alamin. tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Pak Haji, terutama Pak Haji yang telah memperjuangkan ini untuk biaya pembangunan masjid ini. Semoga keluarga Pak Haji diberi kesehatan selamanya. Amin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Doa yang sama buat Pak Ustadz, Bapak Bendahara, rekan-rekan panitia semuanya dan warga masyarakat di kampung ini. Sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Itu karena waktu sudah siang nih, saya mau keliling lagi ke perkampungan lain, banyak amanah. Ya. Jadi kita pamitan dulu ya Neng Tiara ya. Itu mic-nya diambil Neng. Alhamdulillah sahabat, penyampaian uang amanah yang tadi saya sebutkan nama-namanya buat pembangunan Masjid Jami At-Taqwa sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat seluruh donatur hamba-hamba Allah yang sebelumnya juga dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan warga negara kita Indonesia. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.